Puji menyembah Engkau. Kami bersyukur Tuhan, sukacita Tuhan nyatakan pada pagi hari ini, sehingga kami boleh bersorak-sorai di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang luar biasa. Telah tiba saatnya untuk kami dengar firman. Tuhan tolong kami agar setiap bagian kebenaran yang sebentar diseberangkan bagi kami itu tidak jatuh di tanah di pinggir jalan, tidak jatuh di tanah yang berbatu-batu, tidak jatuh di tanah yang ada di semak duri, tapi biarlah boleh jatuh di tanah yang baik. Itulah hati kami semua. Tuhan tolong kami semua yang hadir pada kesempatan ini. Roh Kudus ambil alih, urapan kuasa Tuhan menguasai kami. Hikmat yang tak terbatas dari Allah dicurahkan bagi kami sekalian pagi hari ini. Dan biarlah kami semua boleh mengalami kuasa berkat dari kebenaran itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuduskan tempat ini, hati kami, layakkan semua kami Tuhan. Ambil alih sekali lagi jam pemberitaan dari awal pertengahan sampai akhir. Biar boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang rindu firman Allah bersama-sama dengan saya kita berkata amin. Mari kita berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Silakan duduk. Tuhan berkati kita sekalian. Baik, puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Baik, kita bersyukur Tuhan luar biasa sehingga pagi hari ini kita semua dimungkinkan oleh Tuhan untuk beribadah, memuji, menyembah, mengagungkan, memuliakan Tuhan. Bahkan kita juga diberi waktu untuk dapat belajar firman Allah pada pagi hari ini. Baik, dalam beberapa pertemuan kita ke depan, saya mau berbicara tentang satu topik yang baru, yaitu tentang persiapkan diri Tuhan Yesus sumau datang. Ini tema besar yang kita mau soroti beberapa minggu ke depan ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, semakin bertambahnya hari, bulan, dan bergantinya tahun-tahun kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Anda dan saya sadar atau tidak sadar bahwa kita semua sedang berjalan menuju kepada titik yang namanya akhir zaman, atau tentang kedatangan Tuhan itu sudah tidak lama lagi. Jadi saudara yang terkasih, kalau kita membaca di dalam Alkitab, kita menemukan banyak sekali pernyataan-pernyataan baik oleh para rasul-rasul, bahkan Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa kedatangannya itu tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi meskipun tidak ada seorang pun yang tahu, beberapa kali firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa hari kedatangan itu sudah dekat. Jadi memang saat, tanggal, bulan, tahun, hari apa kita tidak pernah tahu. Tetapi yang pasti bahwa kedatangan Tuhan itu tidak lama lagi. Saya selalu ingatkan kepada kita bahwa saudara yang terkasih di dalam Tuhan, semakin banyaknya tanda-tanda zaman, semakin banyaknya saudaraku, ya, banyak hal yang terjadi di dunia ini sebagai bentuk lampu merah, lampu kuning buat kita sekalian. Itu menunjukkan bahwa hari kedatangan Tuhan itu sungguh tidak lama lagi. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau Yesus tidak lama lagi akan datang, semakin kita merayakan Natal, itu artinya semakin kita dekat dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah kita harus mempersiapkan diri kita menyongsong kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi itu. Ini tersirat dalam banyak ayat di dalam Alkitab. Nah karena itu saudara yang terkasih, saya mau kita memperhatikan ayat-ayat itu untuk kita membahasnya, supaya kita betul-betul dapat mempersiapkan diri kita
menyongsong kedatangan Tuhan yang akan segera datang itu. Ayat yang hari ini kita mau soroti lebih dulu, yaitu dalam Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-44. Mari saya mengajak seluruh sidang jemaat untuk kita membaca ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi saudara, tema ini jelas sekali secara eksplisit ada di dalam ayat ini, ya. Dikatakan kamu juga siap sedia. Itu tema kita tadi, persiapkan diri, ya. Lalu kemudian ada kalimat Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ini yang saya sebut dengan kedatangan Tuhan Yesus. Jadi persiapkan diri, karena Tuhan Yesus akan segera datang. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali itu, tadi saya bilang bahwa Dia sudah memberikan petunjuk-petunjuk, arahan-arahan, atau alarm-alarm. Boleh saya pakai kalimat itu. Ini loh, sebentar lagi, tidak lama lagi. Dan itu kita temukan dalam konteks Matius pasal 24. Kalau saudara baca mulai ayat 1 dan seterusnya, Tuhan Yesus sedang bicara tentang alarm itu, atau tanda-tanda itu, atau rujukan petunjuk-petunjuk tentang kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Karena itu saudara, di ayat 44 dia beri penekanan. Karena melihat kepada petunjuk-petunjuk itu, melihat kepada arahan itu, melihat kepada alarm yang sudah bunyi di ayat 1 dan seterusnya itu, maka dia bilang sama kita, hendaklah kamu juga siap sedia. Coba ditampilkan di AC Worship ayat-ayat yang memberi petunjuk kepada kita bahwa memang Tuhan tidak lama lagi, sudah dekat mau datang, sehingga kita memang harus persiapkan diri kita. Perhatikan ayat yang pertama dan seterusnya dari Injil Matius 24. Perhatikan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini Yesus sedang bicara tentang kedatangannya yang kedua kali itu. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Next. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ini nubuatan tentang runtuhnya bait suci pada tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus. Jadi Tuhan Yesus sudah lihat bahwa nanti di tahun 70 kamu tidak lihat ini bangunan yang megah ini. Kamu tidak lihat lagi ini bait suci. Ini bait suci akan rata tanah. Ya, saudara. Waktu itu mungkin murid-murid, ya ada yang senyum, ada yang ketawa, ya karena pikir siapa mau ke serata. Kok ini bangunan begini hebat, begini megah, begini luar biasa. Tapi Tuhan Yesus bilang pesan tanda, ya. Nanti semua satu batu pun di sini tidak akan dibiarkan terletak atas batu yang lain, dan itu fakta. Hari ini tidak ada lagi saudaraku bait suci di Yerusalem, tidak ada. Rata tanah. Tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus diratakan. Ayat 3, saudaraku, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Lalu ayat yang keempat, saudaraku, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Berarti saudara yang terkasih dalam Tuhan, tanda atau warning atau rujukan yang pertama tentang kedatangan Tuhan, akan terjadi banyak orang yang disesatkan. Itu nubuatan. Kalau bait suci yang megah itu saja rata di tahun 70 dan itu sudah terjadi, apalagi cuman ini terjadi. Next, ayat 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku
dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan ini sudah terjadi. Saya tidak bahas. Lanjut, ayat yang ke-6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar perang, tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Perang sudah juga terjadi. Next, ayat 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Itu juga sudah terjadi. Lanjut, ayat yang ke-8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi itu baru permulaan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi ini tanda-tanda Tuhan sudah tunjukkan. Nanti saudara baca lanjut 9, 10 dan seterusnya, saudara. Nah, di ayat yang ke-44 dia bilang, hendaklah kamu juga siap sedia. Suliat tanda, suliat bunyi alarm, sudengar bunyi alarm, saudaraku, sudah dapat petunjuk. Nah, apa yang kita mesti buat dong? Kalau kita hanya sekedar malas tahu, kita cuman pangku tangan, kita cuman lipat tangan, kita tidak peduli, padahal alarm bunyi semakin keras, tanda-tanda ditunjukkan, rujukan-rujukan dinyatakan. Tapi kalau orang sampai tidak persiapkan dirinya, ya bodoh sendiri, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kecuali Tuhan tidak kasih tunjuk tanda, kecuali saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak menyatakan sesuatu, ya, dia tidak kasih bunyi alarm, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Contoh, kita mau bangun pagi, saudara, ya, dan kita bunyikan alarm. Alarm sebunyi jam 4, saudara. Tapi kita angka bantal, tutup telinga, ya, saudara. Ya, padahal jam 4 itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Anda harus bangun. Kenapa? Karena jam 4 itu Anda harus siap-siap lalu berangkat kerja, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Tapi karena kamu dengar alarm tutup telinga, itu alarm bunyi tambah kencang, saudara marah itu alarm. Bunyi mati, ya sudah. Saudara tidur lagi dan kaget saudara bangun jam 7 pagi. Begitu saudara bangun jam 7 pagi, saudara terburu-buru. Karena saudara yang terkasih dalam Tuhan, Anda harusnya masuk kantor jam 7. Tapi karena terburu-buru bangun pakai kaos kaki sebelah lain, warna lain, sebelah warna lain. Sepatu serba salah, satu warna lain, satu warna lain, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini terjadi loh, pernah. Ya, ini kisah bukan cerita omong kosong, tapi ini ada pernah terjadi di kampus, saudaraku yang terkasih. Waktu itu sekitar tahun 2010 ya, saya ingat. Saya pun dosen datang ke kampus, waktu itu saya masih kuliah tuh ya, ambil S1 tuh, saudaraku. Saya pun dosen datang ibu-ibu ya, saudara, dia pun satu sepatu, saudaraku, warna hitam, satu warna merah. Nah, saudara bayangkan itu. Datang karena apa? Buru-buru. Jadi dia tidak perhatikan dengan baik. Saudara yang terkasih, padahal alarm semuanya jam 4. Ya. Kita tergesa-gesa bangun pakai kaos kaki salah, pakai sepatu salah. Angkat berkas yang seharusnya, saudaraku, berkas yang tidak kita bawa, yang kita bawa, kita tidak bawa. Buru-buru naik ke atas mobil, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan kita lari kencang. Begitu sampai di lampu merah, kita marah-marah lampu merah. Belum bikin ini lampu merah, ini lama lah. Ya, polisi kena salah semua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lewat lampu merah macet, kita mulai salahkan orang di depan, tidak tahu bawa mobil, dasar baru belajar sudah main di depan, padahal kita yang salah. Alarm bunyi jam 4. Saudara, sampai di kantor, begitu kita masuk, pimpinan sudah berdiri di depan dan berkata, "Kenapa kau terlambat?" Saudaraku, kita tidak terima baik. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan hari itu penuh dengan malapetaka. Pulang sampai rumah karena sudah dapat marah dari pimpinan, datang istri anak kena tempeleng semua. Kesalahan ada di mana? Alarm dia tidak dengar. Saudara, nanti kedatangan Tuhan coba gitu. Tuhan ini suka kasih alarm jauh-jauh hari supaya botong siapkan diri.
Tapi ada banyak orang yang sekali lagi malas tahu, tidak siapkan diri, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dia tidak mau tahu. Nah, ini yang bahaya. Nanti Anda akan mendapatkan malapetaka yang besar. Nanti Anda menyesal. Mungkin aku akan mempersalahkan si A, si B, si C, si D. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua orang bisa Anda persalahkan pada masa itu. Tapi sekali lagi, saya pakai peribahasa ini. Nasi sudah jadi bubur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak bisa rolling kembali itu waktu. Kita tidak bisa tarik itu waktu mundur kembali. Tidak bisa. Karena itu dengarkan baik-baik, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan mau kita semua yang dengar firman Allah hari ini, persiapkan diri kita supaya kalau Tuhan datang kembali, kita sudah siap menyambut kedatangannya yang kedua kali. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, mari kita kembali ke PowerPoint kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, makna atau definisi dari kata siap sedia itu menjadi penting untuk kita pahami terlebih dahulu. Apa makna kata siap sedia itu? Di dalam bahasa Yunani dipakai kata hetoimos. Hetoimos itu artinya suatu kesiapan yang ditunjukkan dengan suatu hasil. Saya ulang ya. Hetoimos. Hetoimos itu suatu kesiapan yang ditunjukkan dengan suatu hasil. Artinya Tuhan itu datang, dia mau lihat hasil. Ya saudara, lu siap dan tidak itu kelihatan dari hasil. Kamu berkata siap, tapi kalau hasil tidak ada, di mata Tuhan kamu tidak siap. Kamu berkata saya bersiap-siap ini, tapi mana dong hasilnya? Dan hasil dari hetoimos, hasil dari suatu kesiapan, itu bukan ece-ece, itu bukan KW, itu bukan nomor 2, tapi kualitas number 1, kualitas yang terbaik, kualitas nomor 1, itu hetoimos. Karena itu kata hetoimos itu muncul di dalam teks ini. Perhatikan, masih tentang kedatangan Tuhan. Perhatikan, Matius 22 ayat 4, saya bacakan. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu. Kenapa Tuhan minta hetoimos? Tuhan mau kita yang terbaik, saudara. Karena dia siapkan yang terbaik juga. Dia bukan siapkan nomor 2. Dia bukan siapkan yang KW. Dia bukan siapkan yang ece-ece, abal-abal. Oh, dia siapkan yang terbaik. Karena dia siap yang terbaik, dia mau juga orang-orang yang terbaik, orang-orang yang memberi hasil kualitas yang terbaik. Kalimat ini selanjutnya, sesungguhnya belum kakak, kembali. Sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Saudaraku, hidangan apa yang disediakan? Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Perhatikan, lembu-lembu jantan. Ya, saudara yang terkasih, bukan dibilang lembu jantan, atau saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lembu-lembu saja. Tapi lembu-lembu jantan. Lembu-lembu itu berarti jamak, itu berarti lebih dari satu. Tahu dia siap berapa banyak? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam hidangan pesta itu bukan hanya saja lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Itu berarti semua piaraan yang halal menurut adat orang Yahudi, kan dia mesti piara yang halal. Babi tentu tidak di sana. Semua yang halal yang dia pelihara itu hari dia sembelih. Makanya kalimat saja, semuanya telah tersedia. Jadi orang terbaik harus berkualitas. Kalau kita betul-betul menantikan kedatangan Tuhan, kita tidak boleh jadi orang yang standar, statis. Tidak boleh, kita mesti jadi orang yang dinamis, bergerak maju, tambah hari, tambah berkualitas, tambah hari, tambah lebih luar biasa. Makanya sorotan khotbah pada kesempatan ini saya berikan subtemanya, yaitu Kristen berkualitas. Tuhan mau ini, saudara yang terkasih. Jadi kalau kita bilang kita siap menyongsong kedatangan Tuhan, betul tidak ada kualitas dalam bertumbuh hidup.
Betul tidak ada hasil terbaik dari dalam tumpung hidup. Kalau Tuhan datang dia hanya dapat KW nomor 2. Sorry. Itu berarti saudara tidak mendengarkan alarm. Saudara dan saya malas tahu dengan petunjuk-petunjuk Allah tentang kedatangannya yang kedua kali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekarang saya tunjukkan banyak ayat ini. Bahwa Alkitab itu menghendaki kita supaya tambah hari berkualitas. Ya. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai ayat 7. Mari jemaat Tuhan dalam hitungan ketiga membaca ayat ini. 1, 2, 3. Kalau kita tidak perlu berkualitas, tak usah tambah-tambah. Ya, kalau Tuhan tidak butuh kualitas, dia cukup yang bilang yang penting lu percaya, selesai. Maka sudah cukup berhenti di iman, selesai. Kenapa mesti tambah kebajikan lagi? Kenapa itu kebajikan mesti tambah pengetahuan lagi? Kalau Tuhan hanya cukup bilang, sudah beriman, selamat. Beriman, cukup masuk surga. Saudara, nah, betul itu dasarnya. Tapi bukan iman yang tidak mengalami perkembangan. Saya pernah khotbah tentang iman biji sesawi kan. Iman biji sesawi itu bukan iman yang tidak bertumbuh. Iman biji sesawi itu pertama kecil, tapi lama-lama tambah besar. Jadi pohon yang besar. Bahkan burung-burung bisa hinggap di pohon itu. Itu iman biji sesawi. Orang Kristen juga begitu. Karena Tuhan mau mendapati kita berkualitas. Karena Tuhan mau kita berkualitas, dia pakai para rasul, termasuk Petrus, menyampaikan kepada jemaat Tuhan, baik pada waktu itu di Pontus, Galatia, Frigia, Pamfilia, dan daerah-daerah Asia kecil yang lain. Hari ini kita yang baca Alkitab juga mendapatkan berita yang sama, perintah yang sama. Berusahalah sungguh-sungguh untuk tambah hari, maju dalam keiman kepada kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, tak ketekunan, kesalehan. Nah, terus itu kualitas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi tidak bisa standar atau stop di situ satu iman selesai, mati di iman. Saudara yang terkasih, dari tahun 99 sampai 2024 dia hanya mati di iman. Itu Kristen tidak berkualitas. Ya, itu namanya Kristen tidak persiapkan diri. Itu Kristen yang malas tahu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu Kristen yang tidak melihat alarm, petunjuk bahwa Tuhan akan datang. Ya, santai, mati di iman. Sana bisa. Lihat lagi ini ayat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Efesus 4, 12 sampai 15. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itu saudara lihat, itu tambah berkualitas. Dibangun, lalu kemudian kesatuan ada, terus ditambah lagi. Itu kesatuan tidak cukup, mesti tambah pengetahuan yang benar, mesti tambah lagi dewasa di dalam Tuhan, mesti tambah lagi bertumbuh, saudaraku, dalam kepenuhan Kristus. Jadi itu kualitas. Dan itu dikatakan lanjut, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan. Itu kualitas. Oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Itu namanya kualitas. Tapi kalau masih bisa dipengaruhi, masih kanak-kanak, ya gampang sekali. Ajaran satu datang, terima. Ajaran dua datang yang tidak alkitabiah, terima. Itu orang belum berkualitas. Makanya kekristenan ini Tuhan mau kualitas. Lanjut. Ayat berikut lagi, Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. 1, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. 2, dibangun di atas Dia. 3, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada 4, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. 5, itu kualitas.
Saudaraku, kalau tidak berkualitas cukup saja bilang, terima Yesus Kristus Tuhan, selesai, amin. Tak usah berakar, tak usah dibangun, tak usah bertumbuh, bikin apa? Yang penting terima Yesus. Tidak, Tuhan menghendaki orang Kristen berkualitas. Saudaraku, lanjut, masih ada ayat, saudara lihat, Matius 3 ayat 17. Ini Yohanes Pembaptis berkata begini, alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Yang berkualitas itu gandum, tetapi debu jerami tidak berkualitas, angka buang, bakar dalam api yang tidak terpadamkan. Kalau Tuhan bilang, saudara, debu jerami juga sama, gandum juga sama, kumpul semua kas masuk di lumbung, tidak ada begitu. Karena Tuhan menghendaki kualitas. Next, saudara yang terkasih, Maliaki 3 ayat 3. Dia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan dia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Bikin apa sucikan lagi? Cukup toh dong jadi Kristen, dong jadi umat kepunyaan Allah, tapi mesti bakar dong lagi. Seperti bakar emas, seperti bakar perak. Itu artinya Tuhan menghendaki kualitas, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Jadi bukan hanya menyanyi tepuk tangan, Tuhan mau yang terbaik. Kualitas Tuhan cari. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Next, 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Jadi emas itu sudah berkualitas, tapi Tuhan bilang dia tidak mau kita hanya seperti emas, jauh lebih tinggi dari emas. Itu berarti kualitas kita itu bukan kualitas standar itu, saudara. Kualitas kita tuh di atas rata-rata, excellent, the best. Itu kualitas. Jadi orang Kristen tidak bisa main di tempat. Itu soalnya boleh. Kalau potong jadi Kristen begitu, tuh potong sama saja dengan Kristen yang soalnya tahu bahwa Tuhan semua datang. Itu Tuhan lihat. Karena potong pun kesiapan nol. Dari tahun ke tahun imitasi terus. Jangan dong, berubahlah. Naik perak, sedikit-sedikit mulai naik emas. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Emas bahkan lebih dari emas. Mesti itu. Ayat terakhir, Sakaria pasal 13 ayat 9. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api, dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku, mereka yang diuji, yang dimurnikan itu, yang panggil nama Tuhan, dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku. Siapa umat Tuhan itu? Umat Tuhan itu orang yang berkualitas dong. Semua orang bisa panggil nama Tuhan, tapi Tuhan jawab dia tidak. Apakah Tuhan juga jawab mereka dengan kata, engkau umatku? Atau potong teriak sampai gargantang mau putus, tapi Tuhan sonodek, Tuhan sontoe, Tuhan son kasih muka, karena memang potong sonde dengar alarm, potong sonde persiapkan diri, tidak dimurnikan, tidak seperti emas, tapi main teriak Tuhan terus. Tuhan suka begitu tuh, ya. Mereka adalah umatku, dan mereka menjawab Tuhan adalah Allahku. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ulang lagi. Ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan menghendaki kita semua menjadi orang Kristen yang berkualitas. Tidak bisa tidak itu, saudara. Jadi semakin menyongsong kedatangan Tuhan, saya ulang lagi, siap diri baik-baik, supaya kalau Tuhan datang, nah dia dapat potong ada hasil yang berkualitas. Dia kalau datang kembali yang kedua kali, dia tidak dapati saudara dan saya sedang ada dalam ketelanjangan. Dia tidak dapati kita, saudaraku, seperti debu jerami. Dia tidak dapati kita sekali lagi hanya orang yang standarisasi, ya, yang tidak pernah naik-naik, yang statis terus, yang jalan di tempat. Tidak. Pastikan kalau Tuhan datang kembali yang kedua kali, kita adalah orang-orang yang betul-betul berkualitas di mata Tuhan. Beri tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya simpel. Bagaimana kita persiapkan diri supaya jadi berkualitas? Itu penting. Dan saya selalu katakan kepada kita
Bahwa Alkitab itu tidak pernah hanya menuntut, tapi dia memberi jalan keluar. Dia beri jawaban. Ya saudara, kalau dia tuntut kita untuk berkualitas, dia kasih kita solusi. Ya saudara, dia kasih kita jalan keluar. Nah ini jalan keluar ini yang mau direspon dan ditanggapi oleh kita atau tidak. Sebab kalau ini jalan keluar kita tidak respon, ya kualitas itu cuma sekedar slogan. Kualitas itu cuma sekedar bahasa doang yang keluar. Tidak akan pernah terwujud, saudara. Tapi kalau kita mau berkualitas, solusi yang Alkitab berikan, jawaban yang Alkitab berikan, saudaraku, ini yang kita mesti taat. Kita harus lakukan. Ini petunjuknya untuk kita betul-betul tampil punya hasil dan berkualitas. Nah, tadi kata hetoimos itu muncul di ayat 44 ya. Injil Matius pasal 24. Nah sekarang kita mau mengeksposisi secara kontekstual ya dari ayat-ayat sebelumnya. Ini kan satu cerita nih, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang namanya cerita itu tidak boleh putus di jalan ya. Mesti lihat dia pun awal karmana, yaitu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu baru bisa jelas. Ya. Kalau tiba-tiba saya datang dan saya berkata, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya baru pulang dari sebelah, ya. Saya makan sampai kenyang. Saudaraku, saya makan sampai kenyang itu kesimpulan dari cerita. Kalau saya cuma bilang makan sampai kenyang, orang bisa mulai punya persepsi yang banyak tentang saya makan sampai kenyang. Ya. Saya makan sampai kenyang di sana itu di mana? Di rumah siapa? Makan apa? Dengan siapa? Itu mesti jelas. Itu namanya rentetan cerita. Saudara, nah kita tadi membaca ayat 44 itu kesimpulan. Tuhan suruh kita siap sedia. Tapi saya selalu bilang, Tuhan tidak pernah tuntut lalu tidak memberikan solusi. Cerita ini adalah petunjuk atau arahan atau jawaban, solusi bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang hetoimos itu, yang punya hasil terbaik, punya kualitas yang terbaik. Nah kita perhatikan. Yang pertama, nanti kita baca ayatnya. Jangan hanya sibuk urus jasmani dan lupa sibuk urus rohani. Kalau mau berkualitas, jangan lupa ini, saudara. Kalau saudara hanya urus jasmani, saudara tidak akan jadi berkualitas. Lihat, Yesus berkata dalam cerita ini. Matius 24, 37, mulai. Sama-sama jemaat. 1, 2, 3. Sebab, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Apa itu? Pada kedatangan anak manusia. Ayat 38, saudaraku. Ya, next. 1, 2, 3. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu apa? Makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Ayat 39. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini ada keselarasan cerita antara zaman Nuh dengan zaman sekarang. Yesus bilang, kalau zaman Nuh orang malas tahu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dong tidak toe, ya. Dong hanya urus jasmani, kawin, mengawinkan, makan, minum, itu urusan jasmani, saudara terkasih. Dan dong tidak tahu akan sesuatu, itu kalimat. Dipakai kata ginosko, kata tahu di sana. Artinya pengenalan mereka akan suatu hal yang penting itu tidak ada. Nol. Sehingga waktu air bah datang, dong takuju, dong kaget. Waktu air bah datang, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dong semua binasa, mati lenyap. Kenapa? Ya karena mereka tersibu hanya dengan jasmani. Mereka tersibu dengan jasmani dan mereka lupa hal rohani. Siapa mereka yang tersibu dengan hal jasmani? Bukan hanya saja orang-orang kafir, bukan hanya saja orang-orang yang tidak kenal Tuhan, tapi ada di sana anak-anak Allah yang juga hanya tersibu dengan hal-hal jasmani. Esi worship. Kejadian pasal 6. Perhatikan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini cerita tentang zaman Nuh. Jadi ada banyak anak-anak Tuhan pada waktu itu, bukan hanya saja Nuh. Ya, dan dia pun keluarga, istri dan anak mantu, saudara. Anak-anak mantu. Ada
banyak orang. Saudara, lihat ini. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi. Dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Jadi manusia tambah banyak di muka bumi. Saudara. Lalu lahir tambah banyak wanita. Perempuan tambah banyak. Jadi mulai terjadi dua kelompok. Ayat 2. Perhatikan. Maka 1, 2, 3. Anak-anak siapa? Allah. Nah ini kelompok orang Kristen. Kalau sekarang. Ini kelompok orang percaya ini. Saudara. Lalu yang kedua, anak-anak perempuan manusia. Saudara yang terkasih, ini maksudnya siapa? Orang-orang yang tidak kenal Tuhan ini. Ini kelompok yang kedua. Jadi ada kelompok anak Tuhan, ada kelompok orang Kristen, ada kelompok orang percaya, tapi ada kelompok anak-anak perempuan, anak-anak manusia, anak-anak yang tidak kenal Tuhan. Tapi saudara, ini dua-dua kelompok ini ternyata bikin hal yang sama. Ya, ayat yang ke-5. Perhatikan, Kejadian 6. Ayat yang ke-5. Kejadian 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata. Anak Tuhan sama dengan anak dunia. Beda. Hanya satu orang saya yang beda. Satu keluarga, hanya satu keluarga saya yang beda. Ayat 8. Perhatikan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kejadian pasal 6. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat 9. Saudara yang terkasih. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Hanya Nuh yang repot urus rohani. Hanya Nuh yang saudaraku yang terkasih dalam Tuhan repot urus soal pekerjaan Tuhan. Hanya Nuh yang repot saudara bersama dengan depu istri, anak-anak dan anak mantu. Kenapa saya katakan begitu? Karena nanti di pasal 7 yang selamatkan mereka 8 orang itu. Saudara yang terkasih. Kalau depu anak juga tidak sibuk dengan hal rohani, tidak mungkin Tuhan selamatkan. Karena Tuhan tidak pandang bulu. Kalau depu istri tidak sibuk dengan hal rohani, tidak mungkin juga diselamatkan. Kalau depu anak mantu tidak sibuk dengan hal rohani, tidak mungkin diselamatkan. Tapi kalau Alkitab beri pernyataan bahwa mereka satu keluarga, 8 orang, semuanya masuk ke dalam bahtera, itu berarti mereka 8 mengurus soal hal-hal rohani juga. Saudara, berkualitas itu hanya bisa terjadi kalau kita tidak lupa urus hal-hal rohani dalam hidup kita. Ada amin? Saya ulang. Berkualitas itu hanya bisa terjadi kalau saudara dan saya tidak lupa mengurus hal-hal rohani dalam hidup kita. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya tidak tahu yang tidak amin itu mau urus apa. Saudara yang terkasih, ini kalimat saya saudara mesti garis bawahi bahwa tidak lupa mengurus hal rohani itu berarti bukan tidak boleh urus jasmani. Saya ulang ya. Bukan berarti tidak boleh urus jasmani. Jasmani mesti diurus, saudara. Tapi jangan lupa urus rohani. Ada banyak orang urus jasmani, lupa urus rohani. Itu salah. Jasmani harus diurus, saudara terkasih dalam Tuhan. Sebab kalau jasmani tidak diurus, bahaya juga. Saudara, sekarang saya tanya, tolong dijawab. Tuhan suka tidak kalau saudara kaya? Sukalah, saudara. Tapi bagaimana kaya kalau tidak urus jasmani? Mesti jasmani diurus dong. Tapi saudara, Tuhan tidak suka kalau saudara kaya jasmani, rohani miskin. Itu bahaya. Saudara yang terkasih, Tuhan mau kita diberkati. Tuhan mau dalam segala pekerjaan kita jadi sukses, berhasil. Saudara, Tuhan mau. Tapi kita tidak boleh lupa dong, saudara yang terkasih dalam Tuhan, akan hal-hal yang sangat penting dalam hidup kita, soal kerohanian kita. Karena saya selalu ingatkan kepada kita bahwa semua yang kita dapat di dunia ini sifatnya sementara.
Ya, kalau saudara terkasih dalam Tuhan, yang sementara kita repot, tapi yang tidak sementara kita tidak repot, itu ada sesuatu yang tidak beres, ada something dalam hidup kita. Karena yang sementara kalau kita urus begitu serius, harusnya yang tidak sementara kita lebih serius. Kalau yang tidak kekal kita serius, apalagi yang kekal harusnya kita lebih serius. Kalau yang sementara kita all out, apalagi yang tidak sementara. Amin. Jangan terbalik. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada orang terbalik, yang sementara dia mati pun, ya. Yang kekal dia nyantai-nyantai. Wah, itu yang akhirnya hidup tidak pernah naik-naik. Iman dari tahun 80 sampai hari sama. Iman dari tahun 90 sampai hari sama. Kenapa? Karena dia hanya urus jasmani. Rohani dia tidak urus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini kita mesti hati-hati. Karena ini persoalan di zaman akhir. Orang hanya akan banyak urus jasmani. Rohani orang sontoilai. Ya saudara, itu Alkitab sudah menubuatkan. Nah, Alkitab suka katakan. Jadi saudaraku, kalau temukan orang yang hari ini baca Alkitab, itu satu-satu. Kalau temukan orang yang hari-hari ini saudara terkasih dalam Tuhan mau berdoa sungguh-sungguh, itu satu-satu. Kalau mau temukan orang yang rajin setia ibadah, itu satu-satu. Lebih banyak orang urus kawin mengawinkan, makan minum, dan itu semua doi. San bisa sonde, ya. Potong san bisa pi berdiri di paman, lalu kotong bilang, paman, ini hari uang tidak ada, jadi SPHP 1 karung, minta tahan. Ya saudara, paman balik belakang de sontoe. Saudara terkasih dalam Tuhan, mesti bawa uang. Semuanya hari ini saudara terkasih dalam Tuhan bicara soal duit. Tapi saya ulang, ingat baik-baik. Meskipun semua hal di dunia ini sekarang bicara soal uang, tapi jangan pernah lupa rohani menjadi penting. Sebab kalau saudara tidak urus rohani, celaka 12. Lihat ini ayat Wahyu. Kembali ke PowerPoint kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kitab Wahyu pasal yang ketiga, ya, ayat yang ke 17. Wahyu 3 ayat 17. Jemaat bersama-sama 1, 2, 3. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu, ini sama kayak tadi di saudaraku Matius, Lukas pasal 22. Orang-orang di zaman Nuh juga tidak tahu. Tidak tahu apa-apa. Padahal dong tambah kaya, tambah hebat, tambah luar biasa, tambah sukses, tambah diberkati. Karena urus jasmani kan. Tapi mereka tidak tahu bahwa 1, 2, 3, engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Kualitasnya rohaninya nol. Jasmaninya hebat, rohaninya nol. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah ini kalau Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus tidak tanya, Ebenezer, rumah berapa lantai, mobil berapa, uang di rekening ada tidak. Tuhan tidak tanya. Itu persoalannya. Karena semua sementara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saya tidak betul-betul saudaraku mempersiapkan rohani saya dengan baik, mungkin jasmani diberkati, ya, tapi rohani miskin, melarat, malang, buta, miskin, buta, telanjang. Aduh, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu Kristen yang tidak menyiapkan kedatangan Tuhan, tidak siapkan diri dengan baik, dan dia menunjukkan hasil yang parah. Saudaraku, apa tadi? Hetoism, ya saudara. Sabar, saya lihat kalimat menarik, enak itu saya mau ucap. Tapi jangan ucap salah ya. Hetoimos. Suatu hasil yang tidak baik yang saya tunjukkan. Rohani saya miskin, rohani saya malang, rohani saya buta, rohani saya telanjang. Saudara,
Saya mengajar di sekolah Alkitab, sekolah teologi, masuk pertama saya suruh hafal Kejadian sampai Wahyu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ternyata ada juga mahasiswa teologi yang tidak hafal Kejadian sampai Wahyu. Ya. Yang lebih parah bukan tidak hafal, dia tambah nama-nama kitab baru. Nikodemus, ada kitab Nikodemus dari mana? Saudara yang terkasih, kasihan rohani model begini ya. Dan saya bilang minggu depan saya tahu you sudah hafal 39 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru. Mesti hafal. Dia bilang, Pak Pendeta bisa pakai nyanyi kok. Tidak ada nyanyi. Apa kok pakai menyanyi? Lu kayak anak TK sah. Ya. TK itu yang pakai menyanyi. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus. Itu TK. Lu nih mau jadi pendeta tidak hafal Injil tidak hafal kitab suci, mau ke mana tuh? Itu yang namanya tidak menambahkan imanmu dengan pengetahuan. Saudara yang terkasih, padahal Tuhan minta pengetahuan, pengenalan akan Allah yang benar. Tapi banyak orang Kristen kan malas tahu, cukup standar iman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak pernah mengerti apa-apa. Dia tidak mempersiapkan diri dengan baik, secara rohaninya parah. Saudara, sama seperti jemaat yang ada di Laodikia, itu sama. Karena sibuk kumpul uang, urus harta. Saudara terkasih, tidak sibuk Alkitab, tidak sibuk urus pelayanan, tidak sibuk urus saudara rohani. Saya ulang lagi, kumpul harta tidak salah di dunia. Ya saudara, meskipun ada ayat ini ya, Matius 6 ayat 19. Saudara yang terkasih, ini ayat kan tidak, saya sudah khotbah, ini tidak berlaku mutlak, perintah ini tidak berlaku mutlak. Ya, mari Matius 6 ayat 19 di SC Worship. Ya, Matius 6 ayat 19 Tuhan bilang begini, jangan kumpul harta di dunia, tapi itu tidak berarti bahwa tidak boleh kumpul. Saudara, maksud apa kata jangan di sana? Ya, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Saudara, kata jangan di sana itu karena ada alasan. Saya beri contoh begini. Jangan pegang pisau. Apakah perintah itu mutlak? Tidak dong. Kalau ibu-ibu di dapur tidak pegang pisau, kalau perintah itu kita buat, di rumah ini jangan pegang pisau. Mati, saudaraku. Kita makan kangkung full begini dan di batang-batang. Ya, saudara. Begitu kita, mak, kenapa ini kangkung dong saya potong? Kok bapak sendiri berkata, jangan pegang pisau di ini rumah. Akhirnya saudara kita tidak pegang pisau, potongnya saudara tidak. Tapi kata jangan pegang pisau. Lanjut kalimatnya, bagi anak-anak di bawah umur 5 tahun, karena akan membahayakan. Berarti larangan itu khusus bagi anak-anak di bawah umur 5 tahun. Yang lain boleh pegang pisau. Itu ayat juga saudara baca begini, jangan mengumpulkan harta di bumi. Jangan stop di situ, mesti lanjut kalimatnya, di bumi ngengat dan karat merusaknya, pencuri membongkar serta mencurinya. Itu alasan. Jadi maksudnya apa? Tidak boleh kumpul karena harta itu sementara. Ada perbandingan ayat 20. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga nyengat dan karat tidak merusak, pencuri tidak membongkar serta mencuri. Berarti yang di sorga itu kekal, tidak sementara. Yang di dunia sementara, yang di sini tidak sementara. Saudara, kalau begitu yang di sini kumpul, tapi mesti ingat-ingat, itu kumpul untuk sementara, bukan kumpul untuk kekal. Kadang-kadang yang sementara kita pikir itu kekal, sehingga kita kumpul ngeri-ngeri, sama seperti Lukas pasal 12. Ya, itu orang yang tidak memahami kebenaran, saudara, sehingga dia lupa hal-hal rohani, dia lupa urus-urus hal yang benar. Kalau Tuhan larang kita kumpul harta di dunia, maka tidak ada ayat dalam kitab Amsal pasal 6 ayat yang ke-6, 7 dan ayat 8 yang mengatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut dan perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ya. Semut itu lalu kemudian di bagian lain kitab Amsal mengatakan bahwa saudara, dia mengumpulkan makanannya pada waktu musim panas dan pada waktu musim hujan dia menikmati. Saudara, jadi kumpul tidak salah karena kita disuruh belajar dari semut juga kumpul. Tapi kumpul sekali lagi itu sementara. Untuk apa? Untuk makan.
Kejadian pasal 39 sampai dengan pasal 42. Kejadian saudaraku pasal 39 itu mulai bicara tentang Yusuf di Mesir. Ya. Waktu Yusuf di Mesir terjadi kelaparan 7 tahun dan kelimpahan 7 tahun. Waktu 7 tahun kelimpahan, Tuhan bilang sama Yusuf, ingat, ada 7 tahun kelimpahan, jadi tak boleh boros. Lu mesti hemat-hemat, pakai mesti hitung-hitung. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi Tuhan suruh untuk orang memanage, orang atur baik-baik. Tidak boleh sembarangan dalam mengatur keuangan. Itu baik, saudara. Tapi ingat, semuanya nilainya sementara. Karena itu, kalau sementara, perlakuan terhadap yang sementara itu mesti beda dengan perlakuan terhadap yang tidak sementara. Ya, saudara. Nah, yang sementara itu diperlakukan bagaimana? Lukas pasal yang ke-16 ayat 9. Tampilkan ini ayat. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau Tuhan kasih kita mamon, harta benda yang kita kumpul, ini ayat penting. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan. Ikatlah persahabatan dengan 1, 2, 3 mempergunakan apa? Mamon. Mamon itu bahasa orang Kasdim, artinya rumah harta benda, saudara. Jadi kalau mau kaya, ingat, itu kekayaan itu pergunakan alat, itu alat transportasi. Untuk apa? Ikat persahabatan. Itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ikat persahabatan itu dengan menggunakan mamon. Tapi sekarang bertanya lagi begini, persahabatan dengan siapa? Karena Alkitab kalau bicara soal persahabatan ada 2. Lihat, Yakobus pasal 4 ayat 4. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kitab Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan siapa? Allah. Ada banyak orang Tuhan kasih uang banyak, Tuhan kasih kekayaan, dia jadikan itu alat persahabatan, betul. Tapi persahabatan dengan dunia. Rajin pikade karena uang banyak, selingkuh tidak ada henti karena uang banyak. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, urus makan minum karena uang banyak. Saudara yang terkasih, urus kawin mengawinkan pesta pora karena duit banyak. Itu persahabatan dengan dunia tuh. Jadi dia pakai uang, tidak bisa pakai lain. Mesti pakai uang. Saya tadi kan bilang, saudara yang terkasih dalam, tapi itu uang jadi sahabat siapa? Pergunakan untuk mengikat persahabatan dengan siapa? Kalau itu uang dipakai untuk mengikat persahabatan dengan dunia, itulah orang-orang yang mengumpulkan harta yang sementara. Dia tidak tahu ngengat dan karat makan buang habis. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, harusnya ikat persahabatan dengan Tuhan Allah dengan itu uang. Yohanes pasal 15. Ini persahabatan yang kedua, 13, 14, 15. Lihat itu ayat, 3 ayat. Yohanes pasal 15 ayat 13. Jadi kalau kita kaya, ikat persahabatan, tambah kuat dengan Tuhan Allah. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya. Lalu ayat yang ke-14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Tuhan sudah jadikan kita dia sahabat. Makanya kalau kita punya uang banyak, ikat kita persahabatan dengan Tuhan. Tambah hari, tambah kuat dengan menggunakan apa? Mamon, uang yang Tuhan percayakan kepada kita untuk lebih dekat, lebih setia, lebih luar biasa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Jadi saudara, saya terus berdoa supaya jemaat tambah hari tambah kaya. Saudara. Tapi saya mau semakin saudara kaya, saudara mustahil ini firman. Ikat itu persahabatan dan Tuhan Allah tambah kuat. Karena tambah kaya. Saudara, saya selalu berdoa supaya tidak boleh ada yang miskin, tidak boleh ada yang melarat secara jasmani. Tambah hari mesti diberkati. Ya. Saudara, tambah hari mesti tambah, gaji mesti naik, penghasilan tambah bagus.
Tapi sekali lagi, jangan pakai itu untuk mengikat persahabatan dengan dunia, tapi pakai itu untuk mengikat persahabatan dengan Allah kita, sang pemberi berkat itu. Amin. Itu Tuhan mau. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab kalau kaya, tapi dia tidak tahu gunakan itu kekayaan, nanti akhirnya sama seperti saudaraku orang kaya yang bodoh. Dan juga nanti Lukas pasal 6, kan tadi kita baca 16, tadi kita baca ayat yang ke-9. Saudaraku, nanti di ayat yang ke-19 Tuhan kasih contoh. Orang kaya yang saudaraku ikat persahabatan dengan dunia itu seperti apa? Saudara nanti baca ayat 16, kan Lazarus, temanya Lazarus dan orang kaya. Ya. Karena ikat persahabatan dengan dunia, Tuhan berkati dengan luar biasa. Tapi bukan dia tambah dekat Tuhan, bukan pakai itu uang untuk melayani Tuhan, pakai untuk lain-lain, gila-gilaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu yang Tuhan tidak mau. Jadi saya ulang, Tuhan mesti berkati kita, tapi kita mesti tahu pergunakan tuh berkat dengan sebaik mungkin. Ya, jangan lupa Tuhan. Justru semakin kita diberkati, kita tidak boleh lupa Tuhan. Tapi saya ulang, ini hanya orang-orang yang urus jasmani, tapi dia tidak lupa urus rohani. Kalau urus jasmani doang, aduh, dia sukaya, Tuhan diangkat buang. Sorry. Tetapi setelah kamu sembuh, kamu buang aku. Banyak orang Kristen jadikan Tuhan tuh Hansaplas. Ya saudara. Kalau lagi butuh Tuhan tuh, aduh, pokoknya apa kabar? Ya saudara, itu sama kejadikan Tuhan Hansaplas. Datang tempel sandia puluka supaya tepat kering, cepat sembuh. Tapi begitu sembuh, dia kupas itu Hansaplas, dia angkat buang. Itu orang Kristen yang juga tidak kaya secara rohani. Ya saudara, kalau dia hanya kaya jasmani saja, dia akan perlu Tuhan sewaktu-waktu. Dia tidak akan jadikan Tuhan itu penting. Tapi orang kalau kaya jasmani, kaya rohani, aduh, dia pun cinta Tuhan tuh apa kabar? Saudara, kemarin saya khotbah hari Kamis itu di Polda NTT. Saudara, saya ketemu Kapolda yang cinta Tuhan. Ini untuk yang kedua kali saya ketemu dia. Saudara yang terkasih, begitu dia jalan masuk, saya kan sampai dahulu toh. Saudara, saya duduk di depan. Biasa dia duduk nanti di samping saya. Saudara, dia jalan masuk. Begitu dia datang kan semua anggota berdiri. Kecuali hanya saya saja yang tidak berdiri. Ya. Karena apa? Karena saya kan lebih tinggi dari dia jabatannya. Ya, hamba Tuhan. Ya saudara. Jadi saya tidak berdiri. Dia pun ajudan semua berdiri semua saudara. Tapi saya melalui lihat dia. Dia lagi buka HP sambil baca jalan. Saudara. Datang duduk di samping saya. Pegang tangan. Shalom. Ya. Lalu kemudian bilang, minta maaf Pak Pendeta. Saya lanjut dulu ya saudara. Saya pikir dia ada baca WA. Saya lihat, saya ngintip. Ayub pasal 1, Ayub pasal 2, Ayub pasal 3, Ayub pasal 5. Ternyata dia tadi jalan masuk dari sana itu ada baca kitab Ayub. Saudara, dia duduk, saudara, masih baca terus. Karena sekitar 15 menit baru ibadah dimulai. Dia tidak ngerumpi, dia tidak main WA, dia tidak SMS, dia tidak telepon-teleponan. Saudara, pangkat bintang 2. Tapi baca kitab Ayub. Dan begitu WL maju, saya lihat dia sudah sampai di pasal 4. Saya ngintip terus toh. Saya dalam hati, Tuhan, masih ada orang-orang yang urus jasmani, tapi dia juga tidak lupa urus rohani. Saudara, pangkat bintang 2. Masih rutin baca Alkitab. Sorry, saya mulai mesti bilang ini. Ada banyak yang tidak ada bintang. Ya saudara, ada banyak orang tidak ada bintang. Ya, saudara, tapi baca Alkitab tidak pernah. Ya sudah, hanya urus tasibu dan jasmani, padahal bintang saja tidak ada. Ini bintang 2, masih baca kitab suci dan merasa Alkitab penting. Dan di dalam kata sambutannya, dia masih bilang, ingat, saya selalu ingatkan kepada semua anggota Polri, jangan pernah lupa datang ke pekerjaan harus dimulai dengan doa. Doa, baca firman. Doa, baca firman. Saudara terkasih dalam Tuhan.
kalau ada kesempatan beliau akan khotbah di sini. Saudara yang terkasih, saya sudah hubungi, ya hanya ya kita mesti sesuaikan dengan jadwal orang sebagai pemimpin. Dia seorang pengkhotbah juga. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, urus jasmani, tapi dia urus rohani juga. Dia urus jasmani, satu polisi, satu NTT ini kan dia, saudara. Tapi dia tidak lupa urus rohani. Rohani penting. Berapa banyak pejabat yang masih mau ikut ibadah di kantor? Berapa banyak saudara yang terkasih dalam Tuhan yang masih mau pergi gereja? Berapa banyak yang masih mau baca Alkitab? Saya khotbah di ulang tahun SMK 6 sekolahnya Mel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, anak-anak muda ya duduk nongkrong di pinggir Alfamart depan. Saya dengan ibu karena datang sedu, kami masih minum kopi di Alfamart. Beberapa dong isap rokok duduk tanganga di situ. Saudara yang terkasih, lalu datanglah beberapa temannya lagi. Lalu temannya bilang begini, kotonai sudah mau ibadah. Lalu teman-teman yang merokok itu bilang apa? Oh, lupi sudah. Kotong habis ibadah baru naya. Ya, ibadat dong anggap itu mainan. Ya. Baru kata ledekan yang kedua muncul lagi saudara. Oh, pi kok bosong baca Alkitab. Baca Alkitab itu dosa. Saudara lihat. Berarti orang mulai melihat bahwa ibadah dan baca Alkitab itu sesuatu yang tidak penting. Anak-anak usia kecil saya sudah mulai rasa bahwa ibadah dan baca Alkitab tidak penting. Nongkrong duduk yang tidak jelas-jelas penting. Duduk merokok penting. Kasihan. Bagaimana kualitas iman kita ke depan? Perlu tanda tanya besar. Makanya kesesatan pasti akan terjadi dan banyak orang Kristen akan tersesat. Kenapa? Karena banyak orang hanya urus jasmani. Rohani sudah tidak urus. Bagaimana mau kuat, mau tahan? Kok ini dangkal? Kekuatannya cemeng, tipis. Kualitas tidak ada. Anak-anak Tuhan. Makanya jangan heran orang kalau sudah kaya jasmani rohani, selingkuh tidak berhenti. Korupsi tidak akan berhenti. Nota fiktif tidak akan berhenti. Ya. Pencurian tidak akan berhenti. Semua tidak akan berhenti. Kok karena kaya jasmani, rohani. Tukang mabok tidak akan berhenti. Pelacur tidak akan berhenti. Karena orang urus jasmani, rohani orang tidak urus. Dan tambah hari tadi kejadian pasal 6 bilang tambah jahat. Manusia tambah jahat, tambah kaya tambah jahat, tambah kaya tambah jahat. Tapi hari ini lewat ini firman sekali lagi, saya mau berikan beberapa contoh sekarang. Orang-orang yang kaya jasmani, tapi mereka beri hidup mereka juga untuk rohani, saudara. Ya, jadi mereka bukan tasibu jasmani, tapi rohani dan tasibu, saudara yang terkasih. Ya, dua bagian firman Tuhan, Lukas pasal 8 ayat 1 sampai ayat 3, lalu kemudian nanti Roma pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat 24. Itu cukup panjang, tapi nanti kita akan penggal saja beberapa kalimat. Kita mulai dulu Lukas 8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mari jemaat kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Lihat ya, keliling dari desa ke desa, kota ke kota, ada 12 murid. Tapi apakah 12 murid saja? Ayat 2, mari kita lihat saudaraku. 1, 2, 3. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Lalu ayat 3, saudaraku, Yohana istri Kusa, bendahara siapa? Herodes. Ada nonyonya bendahara di sini. Lalu kemudian Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan apa? Ini orang dong kaya jasmani. Urus ini tentu urus jasmani berat. Makanya kaya.
Tidak mungkin ini santai-santai mau kaya. Tidak ada. Itu pasti urus jasmani apa kabar. Tapi mereka urus rohani juga apa kabar. Yesus punya pelayanan, saudara terkasih dalam Tuhan, dari desa ke desa, dari kota ke kota. Yang support adalah ini, manusia-manusia ini. Perempuan-perempuan yang melayani dengan kekayaan mereka. Saudara, jadi mereka urus jasmani, tapi mereka juga urus rohani. Mereka tidak hanya urus jasmani, karena mereka tahu yang jasmani ini sahabat untuk lebih dekat dengan Tuhan Allah. Wih, Tuhan kasih botol jabatan jadi bendahara. Saudara, istri bendahara pegang doi banyak. Ya, bendahara Herodes, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi dia tidak sia-siakan uang-uang yang Tuhan kasih kepercayaan dia pegang. Tentu bukan uang korupsi nih. Ya. Dia pakai itu untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Dia ikat persahabatan dengan Allah, tambah kuat dengan duitnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sekarang kita pindah Roma pasal 16. Paulus pun pelayanan ini orang yang dukung bukan sedikit. Ya, sudah ini nama-nama bahkan mungkin saudara baru dengar, mungkin tidak kenal ini nama-nama ya. Ayat 1 mulai. Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 24. Kita bergantian, saya lebih dulu. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kenkrea. Ada seorang nama Febe. Dia melayani di Kenkrea. Terus 1, 2, 3. Saudara lihat, Febe itu bukan hanya melayani saja, tapi dia sudah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri, Paulus bilang. Jadi saudara yang terkasih, ini Febe. Makanya Paulus bilang, tolong perhatikan dia, jemaat Roma. Kalau dia datang, sambut dia, berikan kepada dia bantuan. Ayat 3, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sampaikanlah salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Ayat 4, jemaat. Ada orang berikut lagi namanya Priscilla dan Aquila. Dong pun pekerjaan apa? Tukang tenda. Sama ke Paulus. Jadi Paulus kenal nih karena satu pekerjaan. Satu jenis pekerjaan. Tukang tenda. Tapi mereka punya hasil dari tenda. Yang bikin tenda jual. Bikin tenda jual. Itu dong pakai untuk pekerjaan Tuhan. Dong pakai melayani Tuhan. Bahkan Paulus bilang mereka pertaruhkan nyawa mereka untuk hidup Paulus. Waduh, ngeri sekali orang-orang. Lihat ayat 5. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Roma 16. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama di daerah Asia untuk Kristus. Ayat 6. Maria bekerja keras untuk kamu. Jemaat di Roma. Ada seorang perempuan yang dukung pelayanan di situ juga. Namanya Maria. Febe, Maria, Priscilla, Aquila, saudara yang terkasih. Ini orang-orang dukung pelayanan semua. Ayat 7, saudaraku. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Ada orang-orang terpandang ya, namanya Andronikus dan Yunias. Ayat 8, saudaraku. Ayat 9, salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus, dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Ayat 10. Saudara bayangkan ada Apeles, lalu Aristobulus, satu isi rumah, itu semua dukung pelayanan. Ayat 11, saudaraku, salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. Ayat 12. Saudara lihat itu. Ini orang dong kerja banting tulang dalam pelayanan. Jadi dong bukan hanya urus jasmani, tapi dong urus rohani juga. Nanti lanjut ayat 13, 14, terus sampai ayat 24. Manusia terlalu banyak. Jadi kalau saudara yang lagi mengandung, saya usul pilih salah satu nama ya orang-orang ini. Karena ini orang dong bukan hanya kaya, tapi dong ini perhatikan pekerjaan Tuhan dengan luar biasa.
Ya, supaya itu anak-anak yang lahir dari kandungan saudara itu juga anak-anak model kayak Persis, Rufus. Yang penting jangan kasih nama Rufuk, itu salah. Rufus, ya saudara. Orang-orang penting semua. Mereka perhatikan pekerjaan Tuhan. Paulus yang bantu Paulus. Ya, saudaraku. Jadi ingatlah. Jadi Tuhan mau kita diberkati. Urus jasmani baik-baik. Tapi semakin urus jasmani tambah baik, rohani jangan lupa. Dukung pelayanan rohani dengan baik, saudara. Tapi kalau sudah jasmani naik lalu lupa rohani, itu yang celaka. Akhirnya rohani kita jadinya tambah hari tambah parah. Rohani kita tidak bagus, rohani kita akhirnya tidak dewasa, tidak kualitas. Ya. Tapi kalau semakin saudara diberkati, saudara pikir Tuhan, pikir Tuhan, pikir Tuhan. Aduh, hidupmu bukan hanya kaya jasmani, tapi kaya rohani. Lewat khotbah ini saya mau menggetarkan hati kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Sebentar lagi kita akan ada perayaan Natal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan gereja ini membutuhkan biaya yang cukup besar. 8 juta rupiah. Ya saudara, paling banyak 7-8 juta. Untuk perayaan ini. Saudara, sekali lagi kalau Tuhan memberkati saudara, ikatlah saudaraku persahabatan dengan Tuhan, bukan dengan apapun yang di dunia ini. Dengan Tuhan, berikanlah mamon saudara sebagai transportasi alat untuk mempererat hubungan dengan Tuhan. Tambah cinta Tuhan, saudara. Ya, itu penting. Cuman 1 tahun 1 kali, ya, tidak berkali-kali. Kalau ini minggu kita minta 8 juta, bulan depan 8 juta lagi, itu keterlaluan, saudara. Tapi 1 tahun 1 kali. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Beri yang terbaik karena Tuhan sudah beri yang terbaik kepada saudara. Dan saya berharap lewat khotbah ini juga saudara, sekali lagi Tuhan menggerakkan hati kita semua, ya, supaya yang sumengaku juga pikir pulang, saya pun terlalu kecil. Rubah. Amin. Untuk Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk Tuhan. Pakai itu. Tuhan sudah berkati kita kok. Ya. Tuhan berkati kita, beri yang terbaik juga untuk Tuhan. Kualitas saudara mesti ditunjukkan dong. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Minggu lalu saya khotbah, dapat kesempatan ya saudara untuk berkhotbah. Jarang-jarang ya bisa khotbah hari Minggu. Dan saya percaya saudara terkasih dalam Tuhan, bukan untuk apa-apa, tapi semua hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Soli Deo Gloria, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Beri tepuk tangan yang terbaik. Jadi sekali lagi, saudara, Tuhan kasih kita berkat untuk kita pakai ikat persahabatan dengan dunia. Ya, kalau ikat persahabatan dengan ikat persahabatan dengan Tuhan, bukan dengan dunia. Kalau dengan dunia seorang berani mati-matian untuk dunia, kenapa untuk Tuhan tidak? Tuhan kasih itu untuk kita pakai untuk Tuhan. Ya. Makanya kan saya selalu bilang, setiap Natal 1 kali 1 tahun, beli baju baru, beli, saudara, beli. Tapi kami tidak ada uang, masa 1 tahun penuh ini. Saudara terkasih, beli untuk siapa? Bukan untuk gaya-gaya, untuk Tuhan. Ke pesta saya saudara gaya kan? Sepatu hak 5 sen, 7 sen. Saudara, make up sampai kita tidak tahu mana kuburan Ben dan mana dia. Ion rambut, itu tuh pesta dunia. Kenapa untuk pesta Tuhan kita tidak beri yang terbaik? Terbaik dong. Kita semua sudah pakai terakota, oke terakota. Ya. Yang penting jangan terajana. Ini tahun akan beda. Semua WL, singers, pemain musik tidak ada yang tidak pakai jas. Semua harus jas. Saudara. Pokoknya terakota jas semua. Untuk Tuhan mesti yang terbaik. Amin. Amin. Ya. Kualitas mesti kita kasih tahu dong. Kualitas di pesta di sana.
Beta suka lihat, saudaraku. Meskipun beta sudah hadir di pesta, beta lihat. Beta salah kenal, siapa dia? Itu. Dan dia apa kabar? 11-12 dia lebih bersih lah. Untuk dunia nggak bisa, kenapa untuk Tuhan tidak? Jarang kan orang berpesta sudah kasih status. Saya tanya apa lihat status? Itu hanya baru lihat C, salah. Lagi sudah bina, luar biasa. Apalagi yang muka seutuhnya. Makanya saya mau sampaikan kepada kita semua, ayo. Ya. Kalau untuk dunia orang bisa, kenapa untuk Tuhan tidak? Mari. Saya ulang lagi, tidak lama lagi semua Desember. Ya, beri yang terbaik kepada Tuhan. Beri yang terbaik kepada Tuhan. Pendeta John Adu bilang, saya semua mati umur 78 tahun. Ya, dia bilang, sekarang dia ada bangun gedung 3 lantai milik GSDA. Ya, di perumahan Matani sana. Ya, kita dapat tanah dari Pak Bobi, lalu kemudian saudara sekarang lagi dibangun bangunan 3 lantai. Uang sama lari di sini. Nanti lah, bukan untuk Jonah, untuk gereja sidang jemaat Allah. Bangunan 5 lantai sekarang di PB sudah semua sudah lengkap, tapi sekarang bangun lagi 3 lantai. Saudara terkasih dalam Tuhan, semua uang untuk pekerjaan. Dia bilang kalau saya putus nafas, dia sampaikan kepada kami, tolong dicek, adakah rekening atas nama John Adu dengan jumlah rupiah sekian? Saudara terkasih, jangan kumpul harta di dunia hanya untuk kepuasan sesaat. Wah, bagus saya ingat khotbah. Padahal saya ada pikir, Tuhan, rumah di Fatukua belum plester-plester. Kapan naik? Ya saudara, instalasi listrik Sahabat Biru, masih Sahabat Biru kok saudara yang terkasih dalam. Ada pikir setengah mati. Tapi itu khotbah datang lagi, saya boleh pikir, Tuhan, pelayan. Hari ini saya mau sampaikan buat kita. Ayo. Karena kita mau tanggung di surga kok, mau tanggung di dunia. Jangan lupa. Saya tutup saja ini kebenaran dengan ini bagiannya. Masih ada kedua, ketiga dan seterusnya. Minggu depan pasti bukan saya khotbah karena harnas kaum wanita. Ya, tidak mungkin saya khotbah. Karena kalau saya khotbah berarti kita pakai rok, saya pakai rok semua. Harnas kaum wanita. Jadi itu pasti wanita yang khotbah di sini. Dan bertepatan juga saya pimpin harnas kaum pria. Jadi saya pasti ada di tempat lain. Saudara terkasih dalam Tuhan, tapi kiranya Tuhan tolong kita semua dengan poin khotbah ini. Persiapkanlah rohani saudara dengan baik, ya. Kalau Tuhan berkati jasmani, jangan lupa itu pakai untuk kualitas rohani saudara tambah baik. Dukung pekerjaan Tuhan, dukung pelayanan, pakai untuk hal-hal yang sifatnya membangun kerohanian. Maka Tuhan kalau datang kembali, Tuhan dapati saudara berkualitas. Seperti orang-orang dalam Roma pasal 16 ayat 1 sampai 24, orang-orang dalam Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3 yang mereka all out, bekerja keras, banting tulang sampai apapun mereka serahkan untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah kita semua tambah hari menjadi demikian. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Haleluya. Kita tepuk tangan yang terbaik.